Shalom sahabat inspirasi. Hari ini mari kita mau merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Efesus 3 ayat 20 yang berbunyi demikian. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan lebih lagi, kita perlu mengetahui dengan pasti apa itu ekspektasi dan realita. Ekspektasi adalah harapan yang belum tentu terjadi, sedangkan realita adalah sesuatu yang sudah terjadi atau pasti terjadi. Setiap kita pasti pernah berekspektasi dan pernah atau mempunyai suatu harapan. Misalnya, menaruh ekspektasi pada sesuatu hal yang ingin kita capai, atau menaruh ekspektasi terhadap orang lain, dan sebagainya. Sayangnya terkadang ekspektasi atau harapan kita tidak sesuai dengan realita. Terkadang atau mungkin tidak sedikit apa yang terjadi, apa yang sudah kita usahakan tidak sesuai dengan harapan atau ekspektasi kita. Ketika semua yang terjadi tidak sesuai ekspektasi, itu menimbulkan kekecewaan yang teramat dalam. Terdapat pepatah yang mengatakan, realita tidak semanis ekspektasi. Kita terlebih dahulu perlu untuk menyadari bahwa tidak semua yang kita harapkan bisa menjadi kenyataan, dan tidak semua yang ada di dunia ini bisa kita miliki. Tetapi bukan berarti memiliki harapan atau ekspektasi itu salah. Sebenarnya Tuhan mengajarkan kita untuk memiliki pengharapan yang penuh kepada Tuhan. Seperti dalam Ibrani 11 ayat 1 berbunyi demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tanpa adanya pengharapan, iman akan sia-sia. Karena iman itu sendiri adalah bentuk dari pengharapan penuh kita kepada Allah, kepercayaan penuh kita kepada Allah yang tidak dapat kita lihat secara kasat mata. Pengharapan kita kepada Tuhan juga dapat menjadi alasan agar kita tetap semangat menjalani kehidupan ini. Kemudian dalam 1 Timotius 1 ayat 1 dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Terlihat bahwa dasar dari pengharapan kita yang sebenarnya adalah Yesus Kristus. Namun mungkin terkadang kita merasa bahwa sudah sepenuhnya kita menaruh pengharapan kepada Tuhan. Kita berdoa dan berharap kepada Tuhan, namun doa kita tidak dijawab atau belum ada jawaban. Atau sebenarnya Tuhan sudah menjawab doa kita, namun jawaban dari doa kita itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian kita kecewa kepada Tuhan dan merasa pengharapan kita sia-sia. Jangan sampai kita terburu-buru menyalahkan Tuhan ketika apa yang kita inginkan dan harapkan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Kita perlu meneliti dan memahami ulang apakah yang kita harapkan dan doakan itu adalah keinginan kita sendiri dan bukan kehendak Tuhan? Belum tentu apa yang kita harapkan itu adalah yang terbaik bagi kita. Tetapi Tuhan memiliki rancangan yang terbaik bagi kita. Seperti dalam Yeremia 29 ayat 11 yang mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Juga dalam Efesus 3 ayat 20 yang mengatakan, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kita juga perlu memahami terdapat 3 kemungkinan jawaban doa dari Tuhan, yakni adalah iya, tidak, dan nanti. Ketika kita sudah berharap penuh kepada Tuhan, tetapi jawaban Tuhan adalah tidak, percayalah bahwa Tuhan mempunyai rancangan yang lebih baik daripada apa yang kita pikirkan.
Dan terkadang Tuhan juga ingin kita untuk sabar menunggu jawaban dari Tuhan dan tidak terus berusaha untuk mencapai angan-angan kita dengan usaha dari kita sendiri dan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Terdapat beberapa poin penting yang perlu kita renungkan pada hari ini. Yang pertama, kita perlu menyadari bahwa tidak semua harapan kita dapat menjadi nyata. Tidak semua yang ada di dunia ini dapat menjadi milik kita. Maka jangan terlalu bergantung pada ekspektasi kita. Yang kedua, mari kita lebih baik berfokus pada apa yang kita kerjakan dan yang kita usahakan. Kita berfokus pada proses yang kita lalui bersama Tuhan, bukan hasil akhirnya. Yang ketiga, berekspektasilah sesuai realita yang ada dan tetap mendasarkan iman pengharapan kita pada Tuhan, bukan kepada diri kita, orang lain, bahkan dunia. Yang keempat, ketika apa yang terjadi tidak sesuai dengan harapan kita, percayalah bahwa Tuhan memiliki rancangan yang terbaik dan memberikan apa yang terbaik bagi kita di waktu yang tepat. Terakhir, percayalah bahwa rancangan Tuhan lebih baik dari apa yang kita pikirkan dan kita doakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kau telah memberikan hari yang baru. Dan hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah kami bisa merenungkannya dengan baik. Dan kami yakin Tuhan bahwa Engkau adalah Allah, Juru Selamat kami Yesus Kristus, pengharapan kami satu-satunya. Kami mau menyerahkan seluruh pengharapan kami, kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Dan kami mau mempercayakan seluruh rancangan kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau memiliki rancangan yang terindah buat setiap kehidupan kami. Dan biarlah kami bisa hidup untuk terus bergantung kepada Engkau dan menerapkan setiap firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau menyerahkan hari ini dan renungan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.